Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Kloritawati, NIM 530201959, kelas IATA. Tugas ini saya buat guna untuk memenuhi UTS mata kuliah Tafsir Sosial Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tema saya, yaitu tentang ayat kepemimpinan. Pada Quran Surat Al-An'am ayat 165, Quran Surat Ali Imran ayat 26, dan Quran Surat Sad ayat 26. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya untuk mencapai tujuan di dalam situasi tertentu. Pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing. Pemimpin itu orang yang memimpin, membimbing, menuntun, menunjukkan jalan, melatih, mendidik, mengajar, supaya dapat mengerjakan kegiatan atau urusan sendiri dan kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna pemimpin. Terdapat 3 istilah yang bermakna pemimpin dalam Islam, yaitu yang pertama imam, yang kedua khalifah, dan yang ketiga amiril mukminin. Yang pertama yaitu imam. Imam adalah kedudukan yang diadakan untuk menggantikan kenabian dalam urusan memelihara agama dan mengendalikan kepemimpinan dunia. Yang kedua yaitu khalifah. Khalifah sama kedudukannya dengan kedudukan Rasul di tengah-tengah kaum muslimin. Khalifah posisinya sebagai pimpinan umum negara dan wajib umatnya untuk menaatinya. Yang ketiga yaitu Amiril Mukminin. Makna ini adalah gelar baru yang diadakan semenjak zaman Khalifah. Mereka menamakannya dengan komandan angkatan perang dengan nama Amir. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Kamu mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak dikhawatirkan adanya perlakuan sewenang-wenang dari khalifah yang diangkat Tuhan itu selama benar-benar menyadari arti kekhalifahan. Karena Tuhan sendiri memerintahkan kepada para khalifah untuk selalu musyawarah dan berlaku adil. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah terdapat khalifah yang berlaku sewenang-wenang dengan alasan bahwa mereka adalah wakil Tuhan di bumi. Namun di sini mereka sangat keliru dalam memahami dan mempraktikkan khalifah tersebut. Yang kedua yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sebab turunnya ayat Quran Surat Ali Imran ayat 26. Diceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah memohon kepada Tuhannya untuk menjadikan kerajaan Romawi dan Persia bagian dari umatnya. Maka Allah menurunkan ayatnya. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Dalam ayat ini, Allah menyuruh Nabi untuk menyatakan bahwa Allah yang Maha Suci, yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan Maha Bijaksana dengan tindakannya yang sempurna di dalam menyusun, mengurus, dan merampungkan segala perkara dan menegakkan raca undang-undang di alam ini. Maka Allah yang memberikan urusan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Allah juga memberi kekuasaan kepada orang-orang yang Dia kehendaki dan menghinakan orang yang Dia kehendaki. Orang yang diberi kekuasaan ialah orang yang didengar tutur katanya banyak penolongnya, mempengaruhi jiwa manusia dengan wibawa. Adapun orang yang mendapat kehinaan ialah orang yang rendah akhlaknya, merasa lemah semangat membela kehormatan, tidak mampu mengusir musuhnya yang menyerbu dan tidak mampu mempersatukan pengikutnya. Banyak sedikitnya bilangan suatu umat tidaklah menjamin untuk dapat mewujudkan kekuasaan. Orang Yahudi dan orang munafik Arab telah tertipu oleh banyaknya pengikut dibanding dengan pengikut Rasulullah. Padahal yang demikian itu tidak mendatangkan faedah bagi mereka sedikit pun. Yang ketiga yaitu Quran Surat Sad ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Pada ayat ini menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan bahwa Dia mengangkat Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Pengertian penguasa diungkapkan dengan khalifah yang artinya pengganti adalah sebagai isyarat agar Daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan santun yang baik yang diridai Allah. Dengan demikian, sifat-sifat khalifah Allah tercermin pada diri pribadinya. Rakyat pun tentu akan menaati segala peraturannya dan tingkah lakunya yang patut diteladani. Pada ayat ini terdapat isyarat yang menunjukkan pengangkatan Daud sebagai Rasul dan tugas apa yang seharusnya dilakukan oleh Rasul yang mengandung pelajaran bagi para pemimpin sesudahnya dalam melaksanakan kepemimpinannya. Dengan demikian, ia akan kehilangan kontrol pribadi sehingga ia tersesat dari jalan yang diridhoi Allah. Itulah sebabnya orang yang memperturutkan hawa nafsu itu diancam dengan ancaman yang keras, yang akan rasakan deritanya di hari pembalasan dan di hari perhitungan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.